Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rani Berginting. Saya dari kelas 1D PPKN Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini saya akan mensimulasikan tugas proyek saya, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan mengangkat materi mengenai perkembangan bakat khusus. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bakat terlebih dahulu. Jadi, beberapa pengertian bakat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut S.C. Utami Munandar. Jadi, menurutnya bakat atau aptitude pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Yang kedua, pengertian bakat menurut Kartini Kartono. Jadi, menurutnya bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bakat. Koni Setiawan dan Utami Munandar mengklarifikasikan jenis-jenis bakat khusus, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama, bakat akademik khusus. Yang kedua, bakat kreatif produktif. Yang ketiga, bakat seni. Yang keempat, bakat kinestetik atau psikomotorik. Dan yang kelima, bakat sosial. Nah, yang pertama, bakat akademik khusus merupakan kemampuan bawaan khusus yang dimiliki seseorang yang cenderung pada arah akademis. Yang kedua, bakat kreatif produktif merupakan kemampuan bawaan khusus seseorang yang mampu berkarya dan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, yang ketiga, bakat seni merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang cenderung ke arah hiburan atau seni. Nah, yang keempat, bakat kinestetik atau psikomotorik merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang cenderung pada kinerja seseorang. Nah, yang kelima, bakat sosial merupakan kemampuan seseorang yang dimiliki seseorang yang cenderung mengarah pada interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Nah, yang pertama, variabel-variabel dari diri siswa. Itu bisa dari minat, motivasi, value, kepribadian, maupun konsep diri. Nah, yang dimaksud dengan interest atau minat itu adalah suatu bakat tidak akan berkembang dengan baik apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki interest atau minat terhadap bakatnya. Yang kedua, motivasi. Motivasi berhubungan dengan kuatnya daya juang anak untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Nah, yang ketiga, value, yaitu bagaimana seseorang memberi arti terhadap pekerjaan itu. Dan yang keempat adalah kepribadian. Anak yang berkembang sesuai dengan bakatnya akan memiliki kepribadian yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang tidak sesuai bakatnya. Dan yang kelima adalah konsep diri. Ada pengaruh timbal balik antara kepribadian dengan konsep diri karena kesuksesan yang diperolehnya. Nah, yang kedua adalah variabel lingkungan yang mempengaruhi bakat. Jadi yang pertama itu adalah sarana dan prasarana. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Yang ketiga adalah lingkungan edukasi. Dan yang keempat adalah besar atau banyaknya latihan. Yang keempat adalah hambatan-hambatan. Dan yang keenam adalah kemungkinan untuk mengekspresikan. Cara-cara identifikasi dan pengungkapan bakat. Jadi yang pertama itu dengan melakukan tes bakat. Yang kedua, dengan observasi terhadap minat. Seseorang yang punya bakat dalam bidang tertentu mempunyai minat yang kuat dan dalam bidang tersebut. Yang ketiga, dengan pengalaman dan latihan seseorang yang mempunyai bakat dalam bidang musik, ketika dirinya diberi kesempatan untuk belajar bermain musik cenderung menampakkan hasil. Jadi, apa saja upaya orang tua dan guru dalam pengembangan bakat? Jadi yang pertama itu adalah perkaya anak dengan macam-macam pengalaman dan membangun motivasi belajar. Yang kedua, dorong dan rangsanglah anak untuk meluaskan kemampuannya. Setelah anak mengarang, anjurkan dia untuk menggambarkannya. Yang ketiga, bersimpati atau bersama-sama melakukan kegiatan dengan anak. Yang keempat, berilah penghargaan atau pujian atas usaha yang dilakukannya, sekecil apapun usaha tersebut. Yang kelima, sediakanlah sarana yang memadai untuk pengembangan bakat anak tersebut.
Dengan begitu, anak akan bisa mengembangkan bakatnya dengan baik. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.